Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irfan Fahrudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Legal Drafting, dan sebelumnya saya adalah mahasiswa Ilmu Politik 2018, angkatan 2018. Di sini saya akan membawakan judul atau pembahasan yang ingin saya bahas tentang dasar konstitusional perundang-undangan. Sebelumnya kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar konstitusional perundang-undangan itu sendiri mengacu pada lebih tepatnya awal mula daripada dibentuknya Undang-Undang 1945. Dan seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia menjadikan dasar-dasar peraturan yang ada hingga saat ini berkiblatkan atau berpatokan dengan undang-undang yang dibuat, undang-undang dasar yang dibuat pada tahun 1945. Ketika pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat, maka muncullah peraturan-peraturan yang ada, yang baru, yang di bahasanya itu yang dimodifikasi dan lebih diperkenalkan lagi oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih paham dengan adanya peraturan-peraturan tersebut dan menjalani sebagai warga negara dengan terstruktur dan juga tidak melampaui kebebasan yang diberikan oleh pemerintah. Karena apa? Suatu kehidupan memang harus diatur dengan peraturan agar lebih rapi, agar lebih teratur, dan yang pasti tidak melenceng dari norma-norma kemanusiaan. Maka dari itu, pada tahun 1945 dibentuklah Undang-Undang Dasar yang dirancang memang untuk Indonesia ke depannya setelah kemerdekaan. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar masih menjadi patokan dan juga masih terus dilakukan, dikembangkan dan juga diterapkan oleh warga Indonesia. Namun dasar konstitusional Undang-Undang Dasar itu, ketika kita membahas dari segi Undang-Undang Dasar 1945 itu juga pastinya memiliki pro dan kontra pada zaman sekarang ini. Karena apa? Pada kala itu dinyatakan bahwa ada sedikit orang atau beberapa orang, kita katakan, mempercayai bahwa
Undang-Undang 1900 Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri tidak terbentuk dari musyawarah pemerintah pada saat itu, atau bisa dikatakan musyawarah masyarakat Indonesia. Namun ada sebagian orang yang melencengi, bahasanya ada sebagian orang yang ingin membuat kegaduhan. Ada sebagian orang yang ingin membuat kegaduhan dalam dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 itu. Cara dia untuk membuat kegaduhan tersebut yaitu dengan cara melabeli atau mengecap Undang-Undang 1945 itu sebagai batu loncatan atau sebagai jiplakan dari peraturan KUHP yang diterapkan oleh Belanda. Ada sebagian orang yang mengatakan iya, dan ada sebagian orang yang tidak membenarkan hal tersebut. Namun di sini yang saya ingin tekankan adalah dasar konstitusional dalam perundang-undangan itu sendiri. Ketika kita membahas soal dasar itu berarti kan awalan yang yang berarti hanya dibuat untuk menjalankan suatu aturan, maka dibuatlah suatu peraturan itu. Ketika kita bilang soal dasar konstitusional perundang-undangan, maka sejatinya tidak luput dari pengesahan, hasil, dan undang-undang itu sendiri. Apabila kita balik pada zaman 2017-2018, masih ingat kasus tentang ada tokoh politik atau tokoh publik yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu harus dirubah. Dan karena itu tadi yang saya jelaskan, karena mengacu pada KUHP dan bisa dibilang seperti ada masyarakat yang keberatan atau tidak sesuai dengan hukum pada zaman sekarang ini. Dan ketika Undang-Undang Dasar 1945 itu kita jadikan sebagai kiblat dalam peraturan yang ada pada saat ini, maka sudah sangat dipastikan bahwa akan ada aturan-aturan yang baru yang justru dapat membingungkan masyarakat karena aturan tersebut muncul di atas aturan yang sudah ada. Maksudnya seperti ini. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 dibuat dan dipelajari oleh tokoh politik, masyarakat, tokoh agama, tokoh publik, dari keempat tersebut, maka ada beberapa yang
setuju, sangat setuju, harus dipelajari lebih lanjut dan tidak efisien untuk diterapkan pada saat ini. Namun ketika kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, maka itulah hukum, atau bisa dibilang bapaknya hukum, yang harus kita taati sebagai masyarakat Indonesia. Ketika kita sebagai masyarakat Indonesia belum bisa menaati atau menjalankan, karena konteksnya agak sedikit berbeda, menjalankan dan menaati. Ketika kita menaati, sudah pasti kita menjalankan. Ketika kita menjalankan, belum tentu kita menaati. Dan peraturan tersebut pastinya dibuat dengan difikirkan secara matang dengan kelompok A, B, C, sampai D, hingga terbuatlah Undang-Undang Dasar 1945. Ketika ada orang atau masyarakat lain atau tokoh publik ingin menambahkan suatu hukum di atas hukum, jelas itu sangat sah-sah saja, tetapi mengacu pada peraturan yang adil, peraturan yang mensejahterakan rakyat, peraturan yang tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, dan juga yang pastinya dapat diterima oleh masyarakat. Ini sebagai bisa dibilang sunahnya lah, karena ketika kita membuat peraturan tersebut, maka ada masyarakat yang menerima, ada masyarakat yang tidak menerima. Itu biasa sudah terjadi karena masyarakat Indonesia yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan pribadi, budaya, tempat tinggal, atau apapun segalanya. Di sini ingin saya tekankan, ketika Undang-Undang Dasar itu dibuat, maka tidak ada yang bisa menggantikannya. Perlu diingat, ketika Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat, tidak ada yang bisa menggantikannya. Dan itu adalah dasar atau akar atau awal atau pemulaian dari hukum yang ada di Indonesia sampai sekarang ini. Namun ketika petugas hukum atau pihak-pihak yang berwajib ingin bahasa formal itu ingin memodifikasi atau ingin menambahkan atau ingin memperbaiki dari Undang-Undang Dasar 1945, sangat tidak masalah, karena banyak banyak peraturan-peraturan yang muncul setelah adanya Undang-Undang Dasar 1945. Ketika peraturan itu muncul, maka akan dikaji kembali, akan dipelajari kembali, diterapkan pada masyarakat, dikenalkan dengan masyarakat, dan pastinya baru dapat respon atau nilai dari masyarakat itu sendiri yang menjalankannya. Dan peraturan tersebut
pastinya harus juga ditaati oleh orang atau lembaga atau tokoh yang membuat peraturan itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jabarkan, saya jelaskan, dan saya ungkapkan dari diri saya sendiri tanpa bantuan apapun. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada kata-kata yang melenceng, bila ada salah sebut atau yang merasa dirugikan. Saya mohon maaf. Saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik 2018. Berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.